Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Farezi dan teman saya Hendy Ernawang. Kali ini kami akan membahas konsep perancangan sistem pakar berbasis pengetahuan. Apa itu sistem pakar? Definisi inti sistem pakar adalah program komputer yang canggih yang untuk dirancang meniru kemampuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli manusia di bidang tertentu. Sistem ini bertindak sebagai konsultan digital. Contoh historisnya ada MySyn. Salah satu contoh paling terkenal adalah MySyn, sistem pakar medis yang dikembangkan di Stanford University pada tahun 1970-an. MySyn ini mampu membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit infeksi dan merekomendasikan pengobatan yang sesuai, menunjukkan potensi yang sangat besar di sistem ini. Selanjutnya ada tujuan utama dari sistem pakar adalah untuk menyediakan akses keahlian secara otomatis, konsisten, dan efisien. Ini memungkinkan keahlian yang langka, tersedia kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada kehadiran fisik seorang ahli. Selanjutnya, komponen utama sistem pakar. Yang pertama ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini adalah otak sistem yang berisi kumpulan fakta, aturan, atau sering dalam format if-then, dan heuristik yang diperoleh dari para ahli di bidangnya. Basis pengetahuan ini adalah inti dari keahlian sistem. Selanjutnya yang kedua ada mesin inferensi. Mesin inferensi bertindak sebagai otak logika dalam sistem. Mesin ini memproses informasi yang ada di basis pengetahuan dan yang dimasukkan pengguna untuk menarik kesimpulan atau membuat rekomendasi. Selanjutnya ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini melalui antarmuka ini kita dapat mengikut dari sistem dengan sangat mudah. Selanjutnya ada proses kerja sistem pakar. Yang pertama ada input data pengguna. Input data pengguna ini dimulai dengan memasukkan data atau fakta yang relevan terkait masalah yang ingin dipecahkan ke dalam sistem. Data ini bisa berupa gejala, parameter, atau informasi lain yang dibutuhkan. Yang kedua, ada analisis mesin inferensi. Mesin inferensi ini kemudian mengambil alih, menerapkan aturan-aturan yang tersimpan dalam basis pengetahuan. Ini melibatkan pencarian pola, pemenuhan kondisi, dan evaluasi logika untuk memahami masalah. Selanjutnya yang ketiga ada output dan penjelasan. Setelah analisis mesin inferensi, sistem ini akan memberikan solusi, rekomendasi, diagnosa, atau jawaban-jawaban yang paling sesuai. Penting juga sistem pakar seringkali mampu memberikan penjelasan yang mengenai alasan dibalik keputusannya. Next, selanjutnya ada metode penalaran dalam sistem pakar. Contoh yang pertama, forward chaining.
atau penalaran maju. Dalam metode forward chaining ini, sistem memulai dari fakta-fakta yang diketahui secara bertahap bergerak maju, menerapkan aturan-aturan untuk mencapai kesimpulan akhir. Forward chaining ini seperti membangun rantai logika dari premis ke hasil, yaitu mulai dari data atau observasi, selanjutnya terapkan aturan if-then untuk menghasilkan fakta baru. 3. Ada lanjutkan hingga kesimpulan tercapai. Selanjutnya yang kedua ada backward chaining atau penalaran mundur. Metode ini bekerja dengan memulai dengan hipotesis atau tujuan yang diinginkan dan kemudian mencari fakta-fakta atau subtujuan yang diperlukan untuk mendukung hipotesis tersebut. Yang pertama, mulai dari hipotesis atau tujuan. Terus selanjutnya mencari aturan yang dapat membuktikan hipotesis tersebut. Yang tiga, ada identifikasi fakta yang dibutuhkan untuk memicu aturan. Nah, contohnya ada medicine atau diagnosis medis. Selanjutnya ada akuisisi pengetahuan, kunci perancangan sistem pakar. Akuisisi pengetahuan ini adalah tahapan krusial dalam pengembangan sistem pakar. Ini melibatkan proses sistematis pengumpulan, ekstraksi, dan transformasi keahlian yang dimiliki oleh pakar manusia ke dalam format yang dapat dipahami dan digunakan oleh sistem komputer atau berbasis pengetahuan. Proses ini juga seringkali melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur untuk menangkap heuristik dan digunakan para ahli. Seorang knowledge engineer berperan vital di sini, memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga lengkap dan terstruktur dengan baik untuk efektivitas sistem. Selanjutnya ada sistem pakar. Selanjutnya ada studi kasus sistem pakar yang terkenal. Pertama ada Mycin yang tadi dikembangkan di Stanford University pada tahun 1970-an. Mycin ini adalah pionir dalam diagnosis penyakit infeksi. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi terapi antibiotik dengan tingkat akurasi yang sebanding dengan dokter ahli, menjadikan tonggak secara AI medis. Selanjutnya yang kedua ada prospektor. Prospektor ini dikembangkan untuk membantu ahli geologi dalam menemukan deposisi mineral dengan menganalisis data geologi dan menerapkan aturan pakar. Sistem ini berhasil mengidentifikasi lokasi potensial untuk cadangan molybdenum atau uranium. Selanjutnya yang ketiga ada Delta, General Electric. Delta ini berfokus pada pemeliharaan dan lokomotif diesel. Sistem Delta ini membantu teknisi mendiagnosis masalah dan memberikan langkah-langkah perbaikan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada keunggulan sistem pakar berbasis pengetahuan. Solusi cepat dan konsisten. Sistem pakar mampu memberikan solusi secara instan dan tanpa bias. Tidak seperti manusia yang bisa lelah atau membuat kesalahan.
Konsistensi ini sangat penting dalam aplikasi kritis. Yang kedua ada akses keahlian luas. Sistem ini mendemokrasikan akses keahlian yang mungkin langka atau sangat mahal, membuatnya tersedia untuk lebih banyak orang atau organisasi di seluruh dunia kapan saja dibutuhkan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan kompleks. Sistem pakar sangat berharga dalam membantu pengambilan keputusan di bidang-bidang yang sangat kompleks seperti diagnosis medis, desain rekayasa, perencanaan keuangan, dan analisis inventasi, di mana data dan aturan sangat banyak. Nah, ini selanjutnya ada tantangan dan perbaikan sistem pakar. Pertama, ada ketidakpastian data. Sistem pakar ini seringkali menghadapi tantangan dalam menangani data yang tidak lengkap, ambigu, atau tidak pasti. Ini memerlukan mekanisme penalaran probabilistik atau uji logik untuk mengelola ketidakpastian tersebut secara efektif. Yang kedua, ada pembaruan basis pengetahuan. Dunia terus berubah dan pengetahuan pun terus berkembang. Basis pengetahuan sistem pakar harus juga diperbarui secara berkala atau tetap relevan dan akurat untuk memastikan sistem tidak ketinggalan informasi terbaru. Yang ketiga, ada fasilitas penjelasan. Untuk membangun kepercayaan pengguna, sistem pakar harus mampu menjelaskan bagaimana ia mencapai suatu kesimpulan. Pengembangan fasilitas penjelasan yang transparan dan mudah dipahami sangat penting agar pengguna memahami dan percaya pada keputusan sistem. Selanjutnya, kesimpulan masa depan sistem pakar. Kesimpulan sistem pakar dengan fondasi yang kuat, terus beradaptasi dan berkembang pesat. Integrasi dengan teknologi artificial intelligence atau AI modern seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami membuka babak baru bagi kemampuannya. Potensinya sangat besar, mulai dari revolusi dalam layanan kesehatan, otomatisasi proses industri, hingga personalisasi pengalaman konsumen. Sistem pakar ini akan semakin membantu manusia mengambil keputusan yang cepat, lebih tepat, dan lebih cerdas di berbagai bidangnya. Ini adalah ajakan untuk kita semua, mari memanfaatkan dan kembangkan teknologi ini untuk menciptakan inovasi dan mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.